Dengar. Ini judul apa? Jepang bikin konstitusi gigit jari. Ya kurang kado sama tolol mau dipukul. Apa yang harus gue gigit jari? Goblok. Si Coach Justin ngamuk. Padahal kalau habis ini si Coach Justin masih ngotot bilang Asia itu lebih baik main badminton aja, itu berarti memang nggak respect. Just bacot. Konten hiburan bermodal bacot. Ini buat kalian yang nggak tahu kenapa si Coach dibilang gigit jari, ini kita nilai sendiri ya. Kenapa gue selalu bilang tim Asia mending main badminton aja? Betul nggak? Yeah. Mending main badminton aja. Every time tim Asia masuk ke event Piala Dunia, mereka selalu bertahan, selalu parkir bis. Always like that. Dan ujung-ujungnya kalah. Jepang, ya gue rasa peluang sangat kecil untuk menang ya. Lawan Spanyol, gapnya terlalu jauh. Jadi Jepang harus menang ya? Ya, Jepang ini sudah dapat kesempatan menang lawan Costa Rica. Kenapa tidak? Mereka bisa lolos. Mereka lepas. That's football. That's Asian football. Nah, kan dia selalu ngejek Asian football kan. Nah, kan sampai sama Helmi Yahya aja dikatain rasis. Ya wajar aja gitu loh, karena pertama dia ngomongnya sok banget, sangat menjelek-jelekkan sepak bola Asia, terutama Jepang. Wah, Jepang pasti kalah, gapnya terlalu bla 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 bla. Selalu bilang sepak bola negatif lah, inilah itulah. Ternyata bayangkan dari sekian grup Asia itu Jepang lolos, dan Jepang bukan hanya lolos tapi lolos sebagai juara grup. Dan ini bukan lolos abal-abal, karena di grup E aku ingatkan sekali siapa aja yang ada di grup E. Itu ada Jepang, Spanyol, Jerman, Costa Rica. Semua orang pasti mengunggulkan Jerman dan Spanyol kan. Tapi kenyataannya justru dua tim unggulan itu, dua tim yang notabene kandidat juara, kalah semua lawan Jepang. Sepak bola Asia yang ujung-ujungnya parkir bis. Terbukti dengan penguasaan bola cuma 17,8%, Jepang menang. Kalau satu kali menang bisa bilang kebetulan, tapi ketika dua kali menang lolos sebagai juara grup, kalau tetap ngotot bahwa itu kebetulan, itu namanya nggak respect, itu namanya goblok. Kemudian yang kedua, South Korea. South Korea ini juga satu tim yang dienjek juga lah sama si Coach Justin. Kenyataannya di pertandingan terakhir South Korea membalikkan prediksi, lolos Pak. Dia bilang grup H kan dia prediksi itu yang lolos itu Uruguay sama Ghana. Dua-duanya salah. Portugal lolos sebagai juara grup. Portugal ini yang dibilang jadi ormas aja katanya. Tahu Portugal lolos sebagai juara grup. Kemudian Korea Selatan yang nggak dipandang sebelah mata, yang tahu-tahu lolos Pak. Gila, semangat Korea Selatan, semangat Jepang. Wow, luar biasa. Aku udah nggak tahu mesti ngomong apa, karena terus terang aja. Nah, kalau kita bicara prediksi, ya aku nggak munafik juga. Tentu aku tidak memprediksi bahwa Jepang akan lolos. Tapi kalau Korea Selatan itu ada Portugal, ada Uruguay kan yang kuat, Ghana juga cukup kuat. Justru aku lebih kayaknya Korea Selatan ada kemungkinan lolos di awal loh ya, karena di sana kan ada Son, salah satu menurutku salah satu striker terbaik Liga Inggris, yang lagi-lagi sama si coach ini kan dibilang lebih baik main badminton aja. Kemudian ada juga si Kim Min-jae, itu kolosus gila. Entah gimana dia join Napoli tiba-tiba menjelma jadi salah satu center back terbaik di liga besar Eropa kan. Nah, aku justru memperkirakan Korea Selatan itu walaupun tipis lebih ada kemungkinan lolos dibandingkan Jepang. Tahu-tahu Jepang lolos jadi juara grup. Korea Selatan juga tahu-tahu lolos. Terus apa lagi yang lolos? Ini ada lagi satu negara, Australia juga lolos kan, tapi Australia kan sudah tersingkir akhirnya, kalah lawan Argentina. Cuma ya 3 negara Asia lolos dari penyisihan grup. Ini menurutku luar biasa. Jadi kalau habis ini si Coach Justin masih ngotot bilang
Asia itu lebih baik main badminton aja, itu berarti memang nggak respect. Nggak respect sama apa ya. Kalau kawan-kawan lihat pertandingan Jepang, apakah Jepang menang dengan mengandalkan bantuan wasit? Enggak. Jepang mengandalkan spirit, berlari tidak berhenti-henti. Ketika pemain sudah lelah, dimasukkan pemain yang baru masuk juga berlari tidak berhenti-henti. Jadi mereka benar-benar mendapatkan kemenangan itu dengan cucuran darah, keringat, dan air mata. Terus Anda bilang ujuk-ujuk mending main badminton aja. Ini kan nggak respect namanya. Aduh. Aku selalu bilang begini. Oke, aku ngerti si Coach Justin ini lebih suka dengan sepak bola yang tampil menyerang. Aku juga, semua orang juga pasti 9 di antara 10 orang pasti lebih suka sepak bola menyerang. But di satu sisi kita harus fair, kita harus terbuka. Ketika sebuah tim kalah dari segala sisi, dari segi fisik kalah, tinggi badan, berat badan, fisikalitas kalah, teknik kalah, kelas pelatihnya juga kalah, yang artinya taktik dan strategi juga kalah kan. Kalau itu ngotot tetap main menyerang, itu baru namanya goblok. Spanyol lawan yang dia menang 7-0 itu Spanyol lawan Costa Rica. Jadi apa ya, dia pernah bilang juga orang bayar tiket mahal-mahal untuk nonton bola, mereka ingin entertainment. Bro, entertainment tertinggi, hiburan tertinggi adalah ketika pendukung melihat tim yang didukungnya menang. Dan kemudian mungkin dia berkilah, ya kalau bukan pendukung di kedua tim, kalau sebagai penonton yang netral, itu kan kita ingin melihat sepak bola yang serang menyerang silih berganti. Balikkan sekarang, yang datang ke stadion itu berapa orang pendukung netral? Misalnya nih, Jepang lawan Spanyol. Berapa persen di antara penonton yang memadati stadion itu bukan pendukung Spanyol, bukan pendukung Jepang, bukan pendukung Jepang. Mungkin 95% itu antara pendukung Jepang atau pendukung Spanyol. Jadi mayoritas di antara orang yang datang ke stadion, yang beli tiket, yang dibilang kerja capek-capek banting tulang untuk bayar tiket, itu adalah pendukung salah satu klub. Salah satu yang paling mereka inginkan adalah ketika klub yang mereka dukung itu menang. Bayangkan jika Anda sekarang pendukung Jepang, lihat gimana bahagianya pendukung Jepang ketika Jepang lolos. Walaupun mereka cuma 17,8%, ada nggak kawan-kawan lihat pendukung Jepang yang ngomong, ih tidak menikmati sekali aku nonton Jepang main. No, mereka semua bahagia, ada yang sampai nangis-nangis bombay gitu. Bahkan istriku baru datang dari Jepang, di sana itu orang langsung semua pasang bendera Jepang, tiba-tiba nasionalisme meningkat, orang jual buah aja semua isi bendera Jepang. So come on, it's a game. Dalam yang namanya permainan itu sudah biasa, ada yang main menyerang, ada yang main bertahan. Bisa saja kita bilang, wah saya enggak menikmati, ini mainnya bertahan, aku nggak menikmati. Terserah, itu kan namanya selera. Tapi ketika orang memilih suatu taktik, orang memilih strategi, kemudian mengejek, mending main badminton aja, gini gitu. Itu namanya, sorry to say, itu namanya tidak respect. Itu justru namanya tidak ngerti taktik bola. Sekali lagi, kalau dia pegang Jepang, terus Jepang main lawan Spanyol, terus dia ngotot main dengan sepak bola menyerang, siapa di antara kawan-kawan yang akan berpikir Jepang di tangan Coach Justin lawan Spanyol bermain menyerang bisa mengalahkan Spanyol? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Berani taruhan. Aku jual rumah. Tuh kan dia dulu pernah taruhan apa? Jual rumah. Jadi itulah. Tapi di luar itu ya, sebenarnya dalam sepak bola, walaupun yang satu tim bermain bertahan, kalau tim yang satunya menyerang, menurutku pertandingan itu tidak akan membosankan untuk ditonton karena ada ini, permainannya itu hidup. Yang membosankan, satu-satunya kondisi di mana pertandingan sepak bola membosankan itu adalah kalau kedua-duanya main bertahan. Itu. Tapi kalau satu bertahan, satu nyerang, akan tetap seru-seru aja. Itu sih menurutku. Menurut kawan-kawan gimana? Oke, sekali lagi lihat bukti dari kejayaan Asia. 3 tim lolos dari penyisihan grup. Sayangnya Australia sudah gugur. Next kita lihat apakah Jepang dan Korea Selatan bisa melanjutkan kejutan mereka. Kalau aku sih, aku akan tetap dukung Jepang.
Aku belum cek nanti Jepang lawan apa ya. Tapi Jepang lawan Kroasia. Sorry. Sebenarnya aduh agak berat juga, tapi tetap aku akan dukung Jepang saat lawan Kroasia. Karena semangat Asia dan karena aku pernah di Jepang 2 tahun. Oke, itu aja dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.